yang bertugas di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Alim. Bapak Alim, sebentar itu kita akan melakukan beberapa pemeriksaan pada nervus kranial Bapak. Nah, nervus kranial itu terbagi menjadi 12 Bapak. Semuanya itu untuk mengetahui fungsi motorik, fungsi sensoriknya Bapak, dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, mungkin sebentar saya akan melakukan beberapa pemeriksaan sesuai dengan syaratnya Bapak. Bapak apabila terasa kurang nyaman pada saat pemeriksaan atau merasakan sedikit nyeri, Bapak bisa katakan saja kepada saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik Bapak, sebelum melakukan pemeriksaan, silakan menunggu dulu di sini, saya akan melakukan cuci tangan. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus olfaktorius pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita tanyakan terlebih dahulu pada pasien apakah pasien memiliki riwayat alergi atau tidak. Permisi Bapak, apakah Bapak memiliki riwayat alergi seperti sinusitis? Tidak, Dok. Baik, kita lanjutkan pemeriksaan. Di sini kita meminta pasien untuk menutup sebagian lubang hidungnya lalu menutup mata. Bapak bisa ditutup salah satu lubang hidungnya seperti ini. Baik, lalu matanya juga ditutup Bapak. Nah, setelah itu kita mulai pemeriksaan dengan cara memberikan beberapa zat atau cairan kepada pasien untuk dihirup baunya. Bapak coba hirup. Katakan ini apa Bapak? Karbon. Kalau ini apa Bapak? Sprite. Coba dihirup lagi Pak. Selai. Nah, Bapak silakan dibuka lagi matanya. Nah, pada saat pemeriksaan kita di sini menilai pasien apabila pasien dapat membedakan zat-zat yang tadi dicium dengan baik, maka artinya itu adalah normosmia. Kemudian apabila pasien kurang daya penciumannya itu disebut sebagai hiposmia. Dan apabila pasien tidak dapat mencium sama sekali bau tersebut, maka disebut sebagai anosmia, tingkat ketajaman mata. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan seharusnya pasien atau pemeriksa duduk atau berdiri dengan jarak 3 cm. Kemudian melakukan pemeriksaan. Permisi Bapak sebentar hitung jari saya ya. Ini berapa Pak? 3. Ini berapa Pak? 2. Ini berapa Pak? 5. Nah, pada orang normal dapat menghitung jari dari jarak 3 meter. Sedangkan apabila pasien atau seseorang tidak dapat menghitung jari dari jarak 3 meter, maka tingkat ketajaman penglihatannya itu menurun atau visusnya itu berkurang. Nah, kemudian kita dapat lakukan pemeriksaan juga melalui gerakan tangan. Nah, gerakan tangan ini kita dapat dilihat pada orang normal dari jarak 300 meter. Bapak bisa lihat ini Bapak? Bisa. Ini Bapak? Bisa. Nah, selanjutnya pemeriksaan yang dapat kita lakukan juga adalah dengan menggunakan senter pada bagian mata pasien. Nah, apabila ini dilakukan untuk pasien yang hanya dapat melihat pada keadaan gelap. Nah, di sini pada saat pasien yang diberikan senter tidak dapat melihat cahaya, maka tingkat ketajaman dari penglihatan pasien itu adalah 0. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan lapangan penglihatan pada pasien, di mana pasien duduk berhadapan dengan pemeriksa dengan seharusnya jaraknya itu 60 sampai 100 cm. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan dengan pasien menutup salah satu matanya, kemudian kita lakukan pergerakan dari perifer ke arah sentral.
Tapi Bapak bisa ditutup mata satu seperti ini. Dan Bapak bisa lihat ini. Ya. Lihat ya. Oke, Bapak buka lagi, kemudian tutup lagi yang satunya. Bapak perhatikan ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada nervus kranial 3, 4, dan 6. Di sini kita menilai terlebih dahulu bagian celah mata pasien apakah ada ptosis atau tidak, dengan melihat tanda-tandanya seperti apakah kelopak mata pasien itu jatuh, mata pasien tertutup, atau matanya tidak bisa terbuka. Permisi Bapak, bisa ditutup mata Pak. Permisi Bapak ya. Nah, di sini pasien dapat membuka matanya. Selanjutnya kita memeriksa atau mencatat pada bagian mata pasien apakah terdapat exophthalmos, apakah terdapat enophthalmos, apakah terdapat strabismus pada atau salah satu mata pasien dalam posisi melihat ke atas atau ke bawah. Kemudian kita perhatikan juga bagaimana bentuk mata pasien, apakah dia bundar atau lonjong. Kemudian kita lihat ukurannya dan kita juga lihat bagaimana besar ukuran mata dari pasien. Lalu Bapak bisa melihat yang jauh di sana. Kita lakukan pemeriksaan dengan cara menyenter pada bagian mata pasien. Bapak bisa ditutup mata yang satu. Baiklah, di sini kita akan melakukan penyenteran pada pasien dari arah luar ke arah sentral. Ini. Nah, di sini kita lihat bagaimana kontriksi dari bola mata pasien. Baik Bapak, silakan dilepas lagi. Yang bisa ditutup lagi yang satunya Pak. Di sini kita lakukan hal yang sama untuk melihat bagaimana refleks cahaya, bagaimana refleks cahaya yang diterima dari mata pasien. Apakah ada kontriksi atau tidak? Nah, pada pemeriksaan selanjutnya pasien baring terlentang. Nah, di sini kita menempatkan pen light ini atau pulpen pada posisi vertikal sejauh 50 cm. Kemudian dari mata penderita dalam arah dari arah penglihatan sentral. Kemudian yang tangan lain itu memegang bagian dagu pasien agar kepala pasien tidak ikut bergerak. Nah, pergerakan pulpen dilakukan dari arah lateral ke arah medial. Permisi Bapak, diperhatikan pulpennya ya. Kemudian kita lakukan dari atas ke bawah. Baru dari bawah ke bagian lateral. Lalu dari atas ke bagian medial. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui apakah nervus 3, nervus 4, dan nervus 6 pasien masih dapat berfungsi dengan baik. Di sini kita lakukan pemeriksaan pada nervus cranialis ke-7. Nah, di sini kita perhatikan bagian muka pasien, apakah wajah pasien itu simetris atau tidak. Kemudian kita perhatikan juga bagaimana kerutan dahi pasien, bagaimana pejaman matanya. Kemudian kita perhatikan juga pada sudut mulut pasien. Nah, setelah itu kita minta pasien untuk memejamkan mata. Kita minta pasien untuk mengangkat alis
kemudian mengerutkan dahinya. Permisi Bapak, bisa diangkat alisnya? Bapak bisa mengerutkan dahinya. Nah, selanjutnya kita meminta pasien untuk memejamkan mata, lalu kita mencoba untuk membukanya. Nah, di sini pada pemeriksaan apabila ada sisi yang lumpuh, pasien tidak dapat atau sulit atau akan sulit memejamkan matanya dan lebih mudah saat dibuka oleh pemeriksa. Silakan Bapak ditutup matanya. Permisi ya Bapak. Di sini matanya masih bisa dibuka. Selanjutnya kita meminta pasien untuk tersenyum atau menunjukkan gigi. Bapak silakan tersenyum Bapak. Oke, kemudian kita suruh pasien untuk mengembungkan pipi. Permisi Bapak, bisa dikembungkan pipinya? Baik, di sini kita perhatikan bagaimana sulcus nasolabialisnya akan mendatar atau tidak. Kemudian kita lihat bagian sudut mulut pasien apakah menjadi lebih rendah atau tidak. Kemudian dan tidak dapat mengembungkan pipi pada saat yang lumpuh. Di sini kita bedakan bagaimana kelumpuhan antara nervus ke-7 tipe UMN dengan tipe LMN. Nah, tipe UMN ini apabila kelumpuhan pada pasien itu hanya terdapat pada daerah mulutnya saja. Dan pada tipe LMN itu bila kelumpuhan terjadi baik di daerah mulut maupun di daerah mata pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pengecapan pada pasien. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah lidah pasien atau pengecapan pasien itu dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, di sini yang pertama itu kita siapkan dengan cara menulis rasa yang telah disediakan sesuai dengan pelarut yang telah disediakan seperti ini. Kemudian kita minta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Permisi Bapak, bisa dijulurkan lidahnya. Nah, selanjutnya kita keringkan menggunakan tisu bersih. Permisi ya Pak. Setelah kita keringkan lidahnya, lalu kita suruh pasien untuk menutup mata. Permisi Bapak, bisa ditutup matanya. Nah, setelah itu kita teteskan larutan perasa pada lidah pasien. Setelah kita teteskan, permisi Bapak, bisa dibuka matanya. Kemudian kita meminta pasien untuk menunjukkan rasa sesuai dengan larutan yang telah diteteskan tadi kepada pasien. Permisi Bapak, Bapak bisa menunjukkan rasa dari pelarut tadi. Oke. Nah, di sini menunjukkan bahwa pengecapan pasien masih berfungsi dengan baik. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian nervus accessorius atau nervus 11. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan dengan cara meminta pasien untuk menengok ke salah satu sisi. Permisi Bapak, bisa menengok ke sebelah kanan. Nah, di sini kita meminta pasien untuk melakukan tahanan dengan cara memegang bagian dagunya. Permisi Bapak, bisa dipegang dagunya. Oke. Nah, di sini kita lakukan palpasi pada bagian musculus sternocleidomastoideusnya. Kita lakukan palpasi. Ini dilakukan juga pada sebaliknya. Permisi Bapak, bisa diturunkan lagi tangannya, bisa menengok ke arah kiri. Ditahan lagi Bapak dagunya. Oke, di sini kita lakukan palpasi lagi pada bagian musculus sternocleidomastoideusnya.
Pemeriksaan pada nervus cranialis 12. Nah, di sini kita meminta pasien untuk membuka mulutnya. Permisi Bapak, bisa dibuka mulutnya? Nah, di sini kita perhatikan apakah ada atrofi, apakah ada kesamaan pada bagian kanan dan kiri, apakah ada besar lidahnya, apakah lidahnya itu berkerut, dan apakah ada fascikulasi atau tidak. Nah, kemudian kita meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Permisi Bapak, bisa dijulurkan lidahnya? Nah, di sini kita perhatikan apakah ada tremor, apakah ada fascikulasi, apakah ada deviasi lidah dari satu sisi. Kemudian meminta pasien untuk menyentuh bagian pipinya sebelah kanan dan sebelah kiri. Permisi Bapak, bisa disentuh pipi tak di sebelah kiri? Kemudian kita memegang bagian pipi pasien. Baik, sebelah kanan lagi Pak. Baik. Nah, selanjutnya kita meminta pasien untuk mengucapkan satu kalimat yang mengandung huruf R. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasien mengalami dysarthria atau tidak, mengalami gangguan pada bahasa atau tidak. Bapak ucapkan kembali kata-kata yang saya sebutkan sebentar ya. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa pasien tidak ada gangguan pada pengucapannya atau disebut sebagai cadel atau pelok atau disebut sebagai dysarthria. Bapak, pemeriksaannya telah selesai. Silakan Bapak menunggu di sini. Saya akan melakukan cuci tangan rutin kembali.